Halo viewers. Halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hedian. Dan di video kali ini aku mau ngasih tahu tentang kesalahan-kesalahan yang sering kali dilakukan ketika menulis esai PPKB dan gimana caranya untuk membuat esai PPKB kalian menjadi lebih maksimal. Karena udah tanggal 4 dan mudah-mudahan video ini akan aku up di tanggal 4. Masih ada waktu 4 hari lagi. Menurut aku itu masih sangat cukup sekali untuk membuat esai kalian menjadi bagus. Jadi saran dari aku, kalau memang nanti udah buat, kalian lihat merasa masih ada yang kurang, menurut aku diperbaiki aja, kasih deadline-nya. Aku sarankan deadline-nya tanggal 7 aja ya. Tanggal 7 itu kalian udah nulis, udah submit juga, dan jangan sampai di tanggal 8, takutnya nanti kenapa-napa. Oke, yang pertama, menurut aku pribadi, berdasarkan pengalaman aku selama aku kuliah dan aku kalau baca esai PPKB orang-orang yang keterima juga, menurut aku yang bagus itu esai PPKB tercakup menjadi 3 hal. Pertama, kenapa kamu memilih jurusan tersebut? Yang kedua, kenapa kamu memilih UI sebagai universitas tujuan? Dan yang ketiga, nanti ketika kamu sudah diterima di UI, kamu mau ngapain sih sebenarnya? Masalahnya yang pertama, nggak semua orang melampirkan 3 hal yang tadi. Yang kedua, kalau melampirkan 3 poin yang tadi pun, aku ngerasa kayak template gitu. Aku pernah baca nih esainya di tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu. Dan dia copy paste dengan secara gamblang aja atau perubahannya sangat sedikit sekali. Sehingga aku ngelihat kalau kayak gini caranya, menurut aku esainya tidak akan sebagus itu. Kalau aku lihat dari esai-esai yang udah aku baca, kebanyakan hanya menjelaskan secara singkat aja. Misalnya definisi dari jurusan yang kalian pilih, misalnya ilmu psikologi atau ilmu komputer. Si A misalnya bilang dia merasa cocok tanpa ada penjelasan yang jelas kenapa si A merasa cocok dengan jurusan tersebut. Akan jauh lebih baik jika kita memberikan bukti-bukti yang spesifik kenapa kita menyukai atau pas dengan jurusan tersebut. Oh, aku ngerasa aku cocok di jurusan psikologi karena aku suka komunikasi dengan banyak orang. Yang kedua, aku suka dengerin cerita orang. Dan aku tidak suka memberikan judgement terhadap seorang yang telah melakukan cerita kepada aku misalnya. Nah, itu kan udah ada bukti-bukti nih. Oh, ternyata memang si A ini sukanya melakukan hal tersebut. Dan jurusan psikologi memang membutuhkan skill-skill yang sudah di-mention sama si A ini. Dan menurut aku akan jauh lebih baik lagi teman-teman kalau teman-teman ngasih fakta dan data yang ada tentang jurusan yang teman-teman pilih. Contoh, misalnya kalau ngomongin tentang jurusan psikologi, kan masih banyak nih data yang tersedia gitu. Yang pertama, kalau teman-teman cari datanya, ternyata sekitar 20% anak-anak dan remaja di dunia itu mengalami gangguan mental. Nah, itu kan berarti udah suatu kasus ya, yang kalau teman-teman memilih jurusan psikologi ini, seharusnya bisa memperkecil angka tersebut. Atau bisa tambahin lagi, oh dari data yang ada juga, ternyata 800.000 orang melakukan bunuh diri setiap tahunnya. 800.000 orang itu lumayan besar loh. Dan data lainnya misalnya, oh ada juga nih data mengatakan bahwa ternyata ada ketimpangan antara sumber manusia yang berkualitas, yaitu psikiater, perawat, psikolog, terhadap masalah kesehatan mental yang diderita oleh orang lain misalnya. Jadi misalnya total sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang kesehatan ini sekian, tapi ternyata orang-orang yang menderita masalah kesehatan mental lebih banyak gitu daripada sumber daya yang dipunya. Otomatis nggak bisa sumber daya dalam bidang kesehatan ini mengatasi orang-orang yang punya masalah kesehatan mental tersebut. Kan ada ketimpangan nih. Kalau teman-teman kalau teman-teman masuk ke jurusan psikologi misalnya atau kedokteran nanti jadi psikiater misalnya, nah itu kan bisa meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang ada sehingga ketimpangannya jadi tidak sebesar ini misalnya. Menurut itu akan jauh lebih baik ketika teman-teman ngasih tahu, oh ternyata aku punya skill ini, komunikasiku baik, dan dari data-data yang ada ternyata banyak loh masalah-masalah yang masih muncul dalam bidang kesehatan mental. Yang kedua, kenapa memilih UI? Nah, kalau aku lihat nih, atau teman-teman bisa baca esai teman-teman, jangan teman-teman menuliskannya, oh iya karena UI adalah universitas terbaik di Indonesia. UI punya dosen dan fasilitas yang cukup memadai. Menurut aku itu masih sangat general banget, masih sangat surface banget. Akan lebih baik esainya ketika teman-teman ngasih bukti-bukti, oh UI termasuk salah satu universitas terbaik, itu buktinya dari mana? Misalnya teman-teman cari dari data yang ada, oh ada nih dari data QS World Ranking University, ternyata UI peringkat 2 di Indonesia gitu. Oh kalau dari nasional bisa lihat dari mana Kak? Bisa lihat dari BAN PT. Kalau dari BAN PT sendiri, fakultas yang teman-teman pilih itu termasuk apa akreditasinya? Oh akreditasinya A. Kalau akreditasinya A berarti yang tadi mempunyai fasilitas dan dosen yang cukup bagus dan memadai gitu. Jangan cuma tulis universitas terbaik bangsa, dosennya bagus, fasilitasnya bagus, tapi kasih bukti kenapa bisa dikatakan universitas terbaik bangsa. Oh dari data survei internasionalnya sekian.
Kenapa bisa dibilang mempunyai fasilitas dan dosen yang memadai? Oh, akreditasi dari BAN PT-nya sekian. Sehingga kalau teman-teman udah ngomongin itu ya, oh orang yang baca esai juga pasti amazed banget gitu sama esai teman-teman. Yang ketiga teman-teman, kalau teman-teman keterima di UI, teman-teman mau ngapain sih? Kalau aku lihat ya kebanyakan juga general gitu. Oh, ingin memaksimalkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga nanti bisa berprestasi dan nanti akhirnya bisa lulus tepat waktu misalnya. Menurut aku akan jauh lebih baik teman-teman jika teman-teman ngasih goals spesifik. Oh, nanti kalau aku keterima di UI, aku pengen jadi Mapres nasional yang menang gitu kan. Aku pengen jadi ketua BEM atau ketua himpunan atau ketua organisasi. Aku mau ikut pertukaran pelajar sehingga bisa menambah wawasan aku. Jadi jangan cuma mengembangkan diri sebaik-baiknya. Definisi mengembangkan diri sebaik-baiknya itu dilihat dari apa? Nah, yang tadi teman-teman yang sudah aku sebutkan. Atau kalau mau lebih baik lagi adalah teman-teman ngasih solusi dari permasalahan yang tadi teman-teman sebutkan di atas. Kalau aku udah keterima di UI, aku pengen mengurangi ketimpangan sehingga bisa memperkecil jumlah anak-anak yang mempunyai gangguan jiwa. Aku pengen nanti ketika aku udah masuk UI mengurangi angka bunuh diri yang ada di Indonesia. Aku pengen jadi profesional dalam bidang kesehatan mental yang pada akhirnya itu bisa ngebuat permasalahan kesehatan mental di Indonesia dan di dunia menjadi lebih baik misalnya. Jadi saran dari aku, mengembangkan dirinya itu tolong dispesifikin lagi, ngembangin dirinya kayak gimana. Dan kalau mau lebih baik adalah teman-teman kasih solusi dari permasalahan dan fenomena-fenomena yang ada di awal paragraf teman-teman.